Masih bersama kami di Metro Bisnis, pemirsa, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, stabilitas moneter perlu dijaga. Bank Indonesia akan fokus menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kelonggaran pembelian kembali saham. Kebijakan tersebut umumnya sudah dilakukan kedua institusi ketika terjadi tekanan di pasar finansial dan pasar modal. Gejolak ekonomi dunia yang ikut mengguncang stabilitas moneter memerlukan langkah antisipatif. Pemerintah, Bank Sentral, dan Otoritas Jasa Keuangan pun merilis paket kebijakan ekonomi pertama. Dalam paket September pertama ini, Bank Indonesia memfokuskan kebijakannya pada inflasi dan stabilitas nilai tukar. Sedikitnya ada 5 kebijakan yang diambil Bank Indonesia dalam paket kebijakan September ini. Di antaranya memperkuat pengendalian inflasi, pengendalian nilai tukar rupiah, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah, pengelolaan supply dan demand falas, serta memperkuat regulasi pasar uang. Dari 5 kebijakan tersebut, BI menitik beratkan pada peranan mengawal rupiah. Maklum saja, rupiah yang sudah melemah dari 13% sejak awal tahun, dari level 12 ribuan menjadi 14 ribuan hingga awal September ini. Untuk rupiah, Bank Indonesia memperkuat likuiditas falas dengan mengubah lelang reverse repo SBN menjadi fixed rate tender, mengubah mekanisme lelang SDBI, dan menerbitkan kembali sertifikat Bank Indonesia dengan tenor 9 dan 12 bulan. BI juga mengubah lelang term deposit falas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender. Sementara untuk inflasi, BI memperkuat koordinasi pusat dengan tim pengendali inflasi di daerah atau TPID. Inflasi dan tim pengendali inflasi daerah dalam rangka akselerasi implementasi roadmap pengendalian inflasi nasional dan daerah. Pada saat sekarang ini sudah ada lebih dari 430 TPID di seluruh Indonesia dan sudah memiliki roadmap pengendalian inflasi. Sementara itu, di pasar modal dan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan juga mengimplementasikan beberapa kebijakan. Ketika IHSG mengalami tekanan jual, OJK memberikan beberapa kebijakan, seperti pelonggaran rencana pemberian kembali saham. Kebijakan buyback misalnya, dan di industri keuangan bukan bank, kami juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, terutama bagi berbagai macam perusahaan asuransi, karena turunnya nilai portofolio investasi dari berbagai macam perusahaan asuransi dan dana pensiun, agar mereka juga tetap bisa berkinerja secara baik dan memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Sore ini saya akan menambahkan, terutama terkait dengan pembukaan rekening valuta asing oleh perorangan berkewarganegaraan asing. Kebijakan tersebut diharapkan bisa membuat stabilitas moneter. Namun, publik masih menanti paket kebijakan selanjutnya yang efektif memperbaiki ekonomi bangsa. Tim Liputan Metro TV.